Ini kalau kita baca ujar Ibnu Athaillah, ini menutupi waktu-waktu kita muda yang sia-sia dan menjadikannya menjadi berharga. Tasbihnya itu. Yang kedua salawatnya. Cukup 10 imbah maghrib, 10 imbah subuh. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, demi tin dan zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah. Ini letaknya di Mesir. Wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, dan demi ini negeri yang aman, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Nah, Allah bersumpah menjelaskan, meyakinkan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu sumpahnya. Sungguh kami menciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian, sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, zahir ataupun batinnya. Paling baik makhluk Allah, manusia, bentuknya baik daripada segala makhluk yang lain-lainnya. Apa yang lebih baik daripada bulan purnama? Manusia. Manusia jauh lebih baik daripada bidadari. Di dalam surga itu ada bidadari. Dibanding dengan perempuan-perempuan manusia yang masuk ke dalam surga, 70.000 kali lipat lebih baik perempuan-perempuan ini dibanding dengan bidadari. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia tadi kami kembalikan ke dalam api neraka. Menurut satu tafsir, asfala safilin itu artinya adalah neraka. Jadi manusia yang diciptakan Allah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa tadi, ujung-ujungnya masuk neraka. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus. Nah, hanya yang selamat daripada neraka adalah yang beriman dan beramal saleh. Beriman aja sebutin kada cukup. Nya percaya Tuhannya Allah, tapi nya kada beramal saleh kada cukup. Inya beramal saleh tapi kada beriman kada cukup juga. Jadi iman dan amal saleh. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka itu adalah pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, itu salah satu pendapat ulama tafsir. Ada sebagian ulama tafsir lagi yang menjelaskan pengertian tentang thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia yang diciptakan sebaik-baik bentuk tadi kepada paling hina umur, kepada bersangatan tua artinya. Nah, jadi manusia yang begitu indah, begitu bunga, begitu cantik, ujung-ujungnya tua.
Kayak apa aja bungasnya seseorang, ujung-ujungnya tua. Bila sudah tua itu kada kawa lagi ba'amal. Jangankan ba'amal, bergerak aja lapah. Baik sihat pikirannya berusia lali. Ba'amal kada kawa lagi, sembahyang lapah, baca Quran lapah, semuaan lapah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, kecuali orang yang di masa mudanya, di masa sihatnya beriman dan beramal saleh, di waktu tua dia kada kawa lagi beramal saleh, kada mampu lagi puasa, kada mampu lagi sembahyang banyak, kada mampu lagi membaca Quran, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka tetap dapat pahala tidak terputus. Ini yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu mudanya, di waktu sihatnya dia banyak beribadah kepada Allah, dia banyak beramal kepada Allah. Sudah tua kada kawa lagi, tetap kada berkurang pahalanya daripada yang waktu muda itu. Orang yang bisa sembahyang tiap malam 100 rakaat, ini masih muda, masih sihat, 100 rakaat tiap malam. Begitu sudah umur 60 ke atas kada mampu lagi, tetap ditulis 100 rakaat tiap malamnya. Kenapa? Karena dia waktu mudanya demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana al-'abdu fi shababihi katsira as-salah, katsira as-siyam, katsira as-sadaqah, summa da'ufa amma kana ya'mal fi shababihi, ajrallahu 'azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi shababihi." Apabila seorang hamba di waktu mudanya banyak sembahyang, banyak puasa, banyak bersedekah, kemudian lemah, kada mampu lagi dari apa yang dia amalkan pada waktu muda, Allah mengalirkan atasnya pahala-pahala yang dia kerjakan pada masa mudanya itu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi hendak menabung amal mulai muda. Karena sudah tua, santai aja lagi. Pahala tiap malam datang mengalir kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-'abdu 'ala tariqatin min al-khair, famarida aw safara, kataballahu lahu mithla ma kana ya'mal." Apabila seorang hamba itu atas jalan dari kebaikan, artinya hidupnya baik, lurus, beribadah, berwirid, baca Quran dan sebagainya, maka dia sakit atau dia musafir, Allah tulis bagi dia seperti pahala yang dia amalkan pada waktu sihat atau pada waktu dia bermukim tadi. Kita musafir di tengah jalan ada kawa sembahyang banyak kayak di rumah, tetap dapat pahala. Karena kita kalau kada musafir, kita sembahyang. Kita kalau di rumah membaca Quran sejuz umpamanya sehari. Musafir kada kalau membaca lagi sejuz Quran, tetap dapat pahala 1 juz. Karena waktu di rumah, waktu inya diam di benua, ala tariqatin minal khair, berada di jalan daripada kebaikan. Para muhibbin rahimakumullah, ini pendapat ahli tafsir juga yang demikian. Nah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan di dalam beberapa kitab beliau tentang solusi atau jalan keluar bagi orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah tua jelas kada mampu lagi beribadah dengan ibadah yang banyak. Sedangkan waktu muda banyak ia habiskan kepada hal-hal yang sia-sia. Nah,
Bagaimana, kata beliau, agar waktu yang tersisa itu bermanfaat untuk memperdapati kekurangan-kekurangan di masa yang lalu. Sehingga dengan wirid ini, waktu yang terbuang dahulu itu jadi berharga. Nah, beliau mengatakan hendaklah orang tersebut membaca tasbih dan salawat yang beliau sebutkan. Kayak yang di fotokopi itu. Subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini amalan 60 tahun ke atas maka. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Nah, ini kalau kita baca ujar Ibnu Athaillah, ini menutupi waktu-waktu kita muda yang sia-sia dan menjadikannya menjadi berharga. Tasbihnya itu. Yang kedua salawatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Cukup 10 mbah maghrib, 10 mbah subuh. Orang tua ada perlu banyak mbah mal ngapain dah. Mbah maghrib 10, mbah subuh 10. Nah, ujar Ibnu Athaillah, dengan mengamalkan itu maka orang tersebut menjadi orang yang waktunya berharga, bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama yukadzibuka ba'du biddin, fama yukadzibuka ba'du biddin, apakah sebab kamu mendustakan dengan hari berbangkit sesudah adanya bukti-bukti yang telah disebutkan tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Akhirnya si manusia yang tampan, yang cantik tadi tua sampai akhirnya mati. Nah, itu suatu bukti bahwa Allah mampu berbuat demikian. Berarti Allah mampu menghidupkan yang sudah mati. Allah akan mampu membangkit orang-orang yang berada di alam kubur untuk bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama yukadzibuka ba'du biddin, apakah sebab kamu mendustakan dengan hari berbangkit sesudah adanya bukti-bukti keterangan yang disebutkan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Bukankah Allah itu orang yang paling bijaksana di antara yang bijaksana? Nah, sesudah itu kita disunatkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, aku menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu hakim yang paling adil dan orang yang paling bijaksana di antara yang bijaksana.